Halo dokter, tahukah salah satu komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien berbaring lama? Ya, betul, ulcus decubitus, atau awamnya luka tekan. Ulcus decubitus itu cedera pada kulit dan jaringan lunak di bawahnya karena perfusi jaringan jelek, sehingga terjadi iskemia. Contohnya, kayak gini nih. Kenapa bisa sampai gini? Paling sering itu karena daerah ini terus tertekan, jadinya ada gangguan sirkulasi di sana. Nah, makanya kasus luka tekan itu paling sering ditemui pada pasien yang nggak banyak bergerak atau mobilisasinya berkurang. Contohnya, pasien-pasien stroke, pasien dalam fase pemulihan pasca trauma, atau pasien yang terintubasi pada operasi yang panjang, serta yang sedang dirawat di ICU. Nah, prognosis pasien dari luka tekan itu baik jika terdeteksi pada derajat awal. Tapi kalau tidak tertangani dengan tepat dari awal, prognosisnya bisa jadi buruk, karena kasus ulcus decubitus bisa mengalami komplikasi seperti gagal ginjal dan sepsis. Jika terapi nggak adekuat, bisa berakibat fatal. Bahaya ya, makanya kita perlu assess pasien-pasien kita itu punya risiko ulcus decubitus atau tidak dari awal. Karena kalau kita bisa cegah ulcus decubitus, kenapa enggak? Yuk, gunakan scoring Norton atau scoring Braden untuk lihat risiko pasien mengalami luka tekan. Kalau scoring Norton, ada beberapa aspek yang dinilai ya. Yang pertama, kondisi fisik, tingkat kesadaran, aktivitas, mobilitas, dan apakah pasien mengalami inkontinensia urin maupun fekal. Berdasarkan 5 aspek ini, skornya akan ditambahkan. Nah, semakin kecil hasil skor Norton, maka semakin tinggi risiko pasien mengalami ulcus decubitus. Sebelum kita bahas tentang scoring Braden, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikut e-course Alomedica sekarang. Kalau dokter menggunakan scoring Braden, dokter perlu menilai ada atau tidaknya faktor risiko luka tekan pada pasien. Untuk faktor risikonya mencakup persepsi sensoris, kelembapan, kemampuan fisik, mobilitas, asupan makanan, dan apakah perlu bantuan saat bergerak. Jika total skor Braden 12 ke bawah, maka pasien ini berisiko tinggi mengalami ulcus decubitus. Nah, tapi perlu diingat bahwa scoring ini hanya bersifat screening saja untuk risiko nyeri tekan pada pasien, bukan diagnosis pasti pasien akan mengalami luka tekan. Soalnya, sensitivitas skor Braden itu 95% dan spesifisitasnya 75%. Sedangkan skor Norton memiliki sensitivitas sebesar 75% dan spesifisitas 57%. Kalau pasien dokter, pasien lansia, mobilitasnya terganggu, mengalami inkontinensia fekal ataupun urin, mempunyai gangguan sirkulasi yang kurang baik, atau nafsu makan atau minum kurang baik, edukasi keluarga untuk melakukan pencegahan dengan cara 1. Mengubah posisi pasien setiap 2 jam agar dapat mengembalikan aliran darah yang tertekan. 2. Menggunakan bantal dan kasur berisi udara agar mengurangi gesekan saat pasien bergerak. 3. Pastikan makan cukup dan terhidrasi dengan baik, karena malnutrisi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya ulcus decubitus. Nah, itu ya cara menilai risiko luka tekan decubitus. Like dan share video ini ke teman-teman dokter serta keluarga dan pasien. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!